Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 3 November 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 14 ayat 15-24. Kita diingatkan bahwa undangan Tuhan sudah ada di tangan kita. Siap sedialah selalu untuk menghadiri perjamuannya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sudah memberi kami kartu undangan untuk menghadiri perjamuan abadi bersamamu. Semoga kartu undanganmu itu selalu kami pegang dan tetap siap sedia menantikan panggilanmu dikala meja perjamuanmu sudah siap. Tuhan, bantulah kami agar dari hari ke hari kami selalu rindu untuk hadir pada perjamuanmu itu. Tuhan, utuslah Roh Kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 14 ayat 15-24. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku meminta maaf dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat.' Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah undangan Tuhan sudah ada di tangan kita. Oleh pembaptisan, kita semua sudah menerima undangan Allah untuk boleh hadir dalam perjamuannya. Karena itu janganlah sia-siakan kartu undangan Tuhan. Peganglah kartu undangan itu dengan sebaik-baiknya, supaya jangan sampai hilang. Jagalah kebersihannya. Janganlah buat macam-macam alasan supaya menghindar dari perjamuan Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, ada
Apa yang disampaikan oleh mereka-mereka yang tidak mengikuti perjamuan Tuhan sesungguhnya juga menjadi alasan kita. Jadi ada 3 macam alasan itu. Yang pertama, alasan ekonomi. Aku harus beli ladang, aku baru beli ladang. Ladang menghasilkan makanan untuk kebutuhan biologis. Betapa sering kita tidak pergi misa atau tidak ikut kegiatan rohani karena terlalu sibuk dengan urusan perut, urusan ekonomi. Yang kedua, status sosial. Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri. Aku harus pergi mencobanya. Alasan kemewahan hidup, kelekatan pada harta duniawi. Alasan yang ketiga, aku baru menikah. Kelekatan pada kenikmatan seksual. Ketiga alasan ini sering membuat manusia menjauh dari Tuhan. Karena penolakan itu, Yesus mendekati orang sakit, para pemungut cukai, orang Samaria, dan mereka yang dikucilkan dari masyarakat. Yesus mendekati mereka karena mereka selalu merasa bergantung pada orang lain, bukan pada kehebatan dirinya sendiri. Yesus mendekati orang berdosa karena mereka merasa diri tidak punya arti di mata orang. Yesus mengangkat harga diri mereka. Mereka ini menerima Yesus dan kini mereka boleh menikmati perjamuan, nikmati keselamatan yang diwartakan Allah yang sudah lama dijanjikan Bapa kepada umat manusia. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kehadiran Yesus di dunia ini bukan lagi untuk segelintir orang saja, tetapi mengundang semua orang yang berkehendak baik. Kita termasuk orang yang berkehendak baik. Kita menerima undangan Allah untuk boleh menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kita wajib bersyukur kepada siapa saja yang sudah memperkenalkan Kristus kepada kita. Kita juga sangat bersyukur kepada Kristus karena Dia sudah memberi kita tiket untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tiket itu kita terima sejak kita dipermandikan. Pertanyaan kita, apakah kita tetap memiliki tiket itu? Apakah tiket itu tetap bersih dan layak ditunjukkan kepada penjaga pintu gerbang surga sehingga kita boleh diizinkan masuk? Atau mungkin tiket itu sudah hilang atau sudah usang atau sudah robek sehingga kita nanti tidak diizinkan masuk? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, undangan sudah ada di tangan kita. Jagalah kebersihan undangan itu dan siap sedialah selalu menanti panggilan Tuhan. Semoga di saat Ia datang, kita selalu berpakaian rapih dan tiket kita pun tetap bersih dan layak ditunjukkan kepada penjaga pintu gerbang surga. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.